يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واسقنا جنانا يا ربي أجرنا من عذابه يا ربي وارزقنا شهادة يا ربي حيدنا بالسعادة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واسلم كل مسلم يا ربي وكفي كل مودي يا ربي نحذر بالمشفع يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا رسول الله سلام عليك رفيع شان والدرج عن فدي جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم نحن جيران بذا الحرم حرم الإحسان والحسن نحن من قوم به سكنوا وبه من خوفهم أمنوا وبآيات
النور مثل ما قد جاء في السنن وسفي نور النجاة إذا حفظ بالطوفان كل أذى فاجو فيها لا تقول كذا واعتصم بالله واستعن ربي فانفعنا ببركته واهدنا الحسنى بحرمته وأمتنا في طريقته ومعافاته من الفتن ربي فانفعنا ببركته واهدنا الحسنى بحرمته وأمتنا في طريقته ومعافاته من الفتن ربي فانفعنا ببركته واهدنا الحسنى بحرمته وأمتنا في طريقته ومعافاته من الفتن. Kemudian kita mendoakan untuk saudara kita Tika dan juga Hafid yang mana sedang hamil 4 bulan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan anak soleh solehah, tidak kekurangan satu apapun. Keduanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah binatil qabul wa tamam kulisul ma'mul salisyani zahiran batinan fid dini wa dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya mubarik barik lana fil umur wal rizq wad din wad dunya wal akhirah. Allahumma ya hafid ihfad waladiha madama fi batni ummihi Tika washfihi ma'umihi anta syafi la shifa ila shifauk wa la tuqaddirhu saqaman wala mahruma. Allahumma sawir ma fi batniha suratan hasanatan jamilatan kamilatan wa sabit fi qalbihi imanan bika wa bi rasulika fid dunya wal akhirah. Allahumma tawil umurahu wa sahih jasadahu wa hasin khuluquhu wa afsih lisanahu wa ahsin sutahu li qiraatil Qur'an wal hadis bi jahi sayyidil mursalin wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam kali ini kita semua masih diberi kesempatan oleh Allah untuk berada di majelis yang mulia bersama-sama menuntut ilmu. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat. Maka sampailah pada malam hari ini kita semua pada bab yang ke-7, makalah yang ke-3.
Qala Sayyiduna Umar radhiyallahu anhu, man kathura dhihkuhu qalat haibatuh, wa man istakhafa bin nas ustukhifa bihi, wa man akthara min syai'in urifa bihi, wa man kathura kalamuhu kathura saqatuh, wa man kathura saqatuhu qalla haya'uh, wa man qalla haya'uhu qalla wara'uhu, wa man qalla wara'uhu mata qalbuhu. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardhah, beliau mengatakan, man kathura dhihkuhu, barang siapa yang banyak tertawa, qallat haibatuhu, maka sedikit wibawanya. Barang siapa yang banyak tertawa, maka sedikit wibawanya. Apa maning gemuyune laka sebab tiba-tiba gemuyu, ya wis dudu setitik maning ya ilang wibawa. Man kathura dhihkuhu gallat haibatuh, barang siapa yang banyak tertawa maka sedikit wibawanya. Fala yahabuhun nas wala yu'azzimunahu, maksudnya adalah orang yang banyak tertawa itu nanti tidak dihormati, tidak dimuliakan oleh orang lain. Tertawanya melebihi batas, kuyonan bae, ora pandang usia, bari wong tua, bari bocah cilik, bari wong wadon, wis bari sapa bae guyon bae uripe. Maka yang seperti itu wibawanya sedikit. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyaka wa kasratal dhahik fa innahu yumitul qalba wa yadhhabu binuril wajhi. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, iyyaka, hati-hatilah kamu, wa kasratil dhahik, terhadap banyak tertawa, fa innahu, maka sesungguhnya banyak tertawa, yumitul qalba, bisa mematikan hati, wa yadhhabu binuril wajhi, dan bisa menghilangkan cahaya yang ada di wajah. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu hampir enggak pernah tertawa terbahak-bahak. Yang sering dilakukan oleh beliau tersenyum. Kalau tertawa mungkin jarang, sesekali bolehlah. Tapi senyum, itulah sifat yang senantiasa dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata beliau, wa man istakhafa bin nas ustukhifa bihi, dan barang siapa yang meremehkan orang lain, ustukhifa bihi, maka dia diremehkan. Barang siapa yang meremehkan orang lain, maka dia akan diremehkan. Wa qad ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, al-mizah istidrajun minasyaitan wa ihtida'un minal hawa. Di antara yang menyebabkan tertawa itu biasanya softoh, senda gurau. Ya boleh, senda gurau boleh, tapi jangan sampai melewati batas. Yang disukai oleh Allah itu ya tengah-tengah, sedang-sedang. Al-mizah, kata Nabi, senda gurau itu istidraj, merupakan istidraj minasyaitan, daripada syaitan. Wahtida'un minal hawa, dan merupakan tipu daya yang datang dari hawa nafsu. Berapa banyak orang kemudian bermusuhan disebabkan senda gurau, karena terlalu juwet, ya akhirnya musuhan.
guyon karena terlalu dalam akhirnya gulat. Ini terbawa ya oleh bisikan syaitan, tertipu oleh hawa nafsu. Wa qala Umar bin Abdul Aziz rahimallahu taala ittaqul mizah. Kata Umar bin Abdul Aziz, ittaqul mizah. Takutlah kalian semua terhadap senda gurau. Fa innahu hamqatun turisu doghinah. Wa qala al-Mawardi innal mizah bad'uhu halawah lakinnama akhiruhu adawah. Yuhtadu minhu rajulu syarif wa yaztari bisuhfihi as-sakhif. Innal mizah, sesungguhnya senda gurau, bad'uhu halawah, permulaannya manis. Ya wong guyonan ku ya enak, manis. Tapi kalau terlalu dalam, lakinnama akhiruhu adawah. Kalau sudah melampaui batas, maka akhirnya itu adawah, permusuhan, gulat, cekcok urusan. Yuhtadu minhur rajul asyarif, bahkan orang yang mulia bisa marah. Ya, kenapa? Karena disoftoi, disendagurawi. Wa yajtari bisukhfihi as-sakhif. Wa yajtari bisukhfihi as-sakhif. Dan orang yang kurang pinter, orang yang bodoh, orang yang sedikit akalnya bisa menyepelekan orang yang mulia. Nah, sehingga orang yang mulia, orang yang terpandang, orang yang terhormat, angger ba disoftoi, diguyoni, nah, maka membuat mereka semua marah. Lalu kata beliau, wa man aktsara min syai'in urifa bihi. Barang siapa yang banyak melakukan sesuatu, barang siapa yang banyak melakukan sesuatu, urifa bihi, maka dia akan dikenal dengan sesuatu tersebut. Ya, misalnya apa? Ya unggal dina pegawaiane mengkonon bae. Ya, maka orang tersebut dikenal dengan ya sing pegawaiane mengkonon. Ya, misalnya arane Edi ku akeh. Ya. Tapi Edi ki unggal dina misalnya. Ya, dagangan pulsa. Ya, sapa bae weruh Edi iku dagangan pulsa. Edi sapa? Edi pulsa. Ya. Barang siapa yang banyak melakukan sesuatu, maka dia dikenal dengan sesuatu tersebut. Artinya menjadi mahir, menjadi terkenal dengan sesuatu yang sering dibuatnya. Ishtahara bainan nas bidzalika syai'. Wa man katsura kalamuhu katsura saqatuh. Dan barang siapa yang banyak berbicara, banyak pula terplesetnya, banyak pula salahnya. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qal, Rasulullah bersabda, inna aktsaron nas dzunuban yaumal qiyamah. Sesungguhnya kebanyakan manusia dosa-dosanya pada hari kiamat. Aktsaruhum kalaman fima la ya'ni, adalah manusia yang banyak berbicara yang tidak ada gunanya. Ya, banyak omong tapi omongannya beli manfaat. Banyak bicara tapi pembicaraannya tidak bermanfaat, baik urusan dunia apa maning urusan akhirat. Warwi anhu sallallahu alaihi wasallam, bahkan Rasulullah juga bersabda, yu'adzabul lisanu bi'adzabin la yu'adzabu bihi syai'un minal jawarih. Lisan itu akan diazab oleh Allah dengan satu azab yang mana Allah Ta'ala tidak pernah mengazab anggota badan dengan azab tersebut. Ya mungkin saking dahsyatnya siksa Allah, Allah Ta'ala menyiksa lisan
yang mana siksaan tersebut tidak dilakukan oleh Allah untuk anggota badan yang lainnya, hanya untuk lisan. Fayaqul, maka lisan itu bertanya, ya Rabb, wahai Allah, lima adzabtani bi adzabin lam tu'adzib bihi syai'an minal jawarih. Ya Allah, mengapa engkau siksa saya dengan siksaan yang engkau tidak pernah melakukannya terhadap anggota badan yang lainnya? Fayugalu lahu, maka dikatakan untuk lisan, kharajat minka kalimatun, telah keluar darimu wahai lisan satu kalimat, balagot masyariqal ardi wa magharibiha, yang mana kalimat tersebut sampai ke timur dan barat. Ya, gara-gara lisanmu mengeluarkan kalimat dan kalimat tersebut menyebar sampai ke timur dan ke barat. Fasufika bihadamul haram, maka dengan sebab kalimatmu itu terjadilah pengambilan darah yang haram, pembunuhan yang tidak dihalalkan. Wa ukhidha bihal malul haram, dan diambilnya harta benda yang haram, pencurian, penjambretan dan lain sebagainya. Wantuhika bihal farjul haram, terjadi pemerkosaan dan lain sebagainya, gara-gara lisan tadi. Fawaizati, maka demi keagunganku, la u'adzibannaka, saya akan menyiksamu wahai lisan, bi'adzabin, dengan satu adab, la u'adzibu bihi syai'an minal jawarih, yang aku tidak pernah mengadab satu apapun dari anggota badan. Ya, adab itu hanya untuk lisan saja. Artinya apa? Saking beratnya kesalahan yang dilakukan oleh lisan. Apalagi zaman sekarang, zaman media sosial. Ya, nulis di Facebook, siapapun bisa membaca, bisa melihat. Bisa jadi tulisan kita ini sampai ke Arab, sampai ke Amerika, wah sampai ke belahan dunia. Maka kalau tulisan-tulisan kita ini yang mengandung dosa lalu diamalkan oleh orang-orang yang membaca tulisan kita, ya ini bahaya. Ya, bukan hanya tulisan, bukan hanya ucapan saja. Ya, bisa dilakukan dengan tangan, dengan tulisan, dengan isyarat dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu kita punya medsos ini ya gunakan, kira-kira bermanfaat, kira-kira menjadi amal jariah. Ya, marhabanan upload, ya ceramah upload, nasihat-nasihat ulama sebarkan ini. Barangkali di luaran sana ada orang yang haus akan ilmu, tahu-tahu lihat tulisan kita terketuk hatinya sehingga taubat kepada Allah menjadi orang ahli ibadah, maka kita pun akan mendapat pahala. Amin ya rabbal alamin. Wa man katsura saqatuhu qalla haya'uh, dan barang siapa yang banyak terplesetnya, yang banyak salahnya, maka sedikit rasa malunya. Orang kalau sudah kebanyakan dosa, rasa malunya terkikis, ya, seakan-akan sudah tidak punya malu lagi. Ya, bukan hanya kepada Allah, bahkan di hadapan orang lain rasa malunya hilang. Mabuk-mabukan ning dalan, ya wong liwat pada weruh. Ya. Rasa malunya semakin hilang. Wa man qalla haya'uhu qalla wara'uh, dan barang siapa yang sedikit rasa malunya, maka sedikit sifat waroknya. Apa itu warok? Ijtinabus syahwat khaufan minal wuku fil muharramat, menjauhkan perkara yang subhat karena takut terjerumus pada perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya warok.
Ya pakai ain, bukan pakai hamzah. Kalau pakai hamzah artinya di belakang. Wara'a dhuhri, di belakang punggungnya. Tapi kalau pakai ain, wara' itu artinya sifat hati-hati supaya tidak terjatuh ke dalam perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wara'. Wa man qalla wara'uhu mata qalbuhu, dan barang siapa yang sedikit sifat wara'nya, enggak punya hati-hati di dalam menjalani agama, mata qalbuhu, maka hatinya mati. Artinya lam yakbalil mawa'id, tidak bisa menerima nasihat. Orang kalau hatinya sudah keras, sudah mati, inna ab'adan nas minallahi ta'ala qalbun gosi. Orang yang paling jauh dari Allah adalah orang yang hatinya mati. Wal magalah rabi'ah, dan magalah yang keempat, an Utsman radhiyallahu ta'ala anhu, dari sahabat Utsman bin Affan, annahu qala, beliau mengatakan, fi tafsir, di dalam menafsiri qaulihi ta'ala, firman Allah ta'ala, wa kana tahtahu kanzun lahuma. Ya, ada ayat yang bunyinya wa kana tahtahu kanzul lahuma. Surat apa gini? Surat Al-Kahfi ya, Pak Abli salah. Lalu lanjutannya wa kana abuhuma sholiha. Beliau sahabat Utsman bin Affan di dalam menafsiri ayat wa kana tahtahu kanzun lahuma. Wa kana, dan ada, tahtahu di bawahnya, kanzun lahuma, apa? Simpenan harta benda, lahuma, bagi mereka, bagi keduanya. Ya, lahuma ini kembalinya kedua anak yang yatim, namanya Asrom dan Sorim. Ayyatima ini huma, mereka adalah Asrom, Wasorim dan Sorim. Wa kana abuhuma soleha, dan kedua orang tua anak yatim tersebut merupakan orang tua yang soleh. Ismuhu Kasyih, nama orang tuanya adalah Kasyih. Wong tuane arane Kasyih, dua anak yatim arane Asrom dan Sorim. Al-kanzu lauhun min dhahab. Al-kanzu itu artinya lauhun min dhahab, lembaran yang terbuat dari emas. Wa alaihi, dan di atas lembaran tersebut, ay alauh sab'atu astur, ada 7 baris, maktubun fi ihdaha ay as-sab'ah, yang mana 7 baris tersebut tertulis ajibtu liman arafal mauta wa huwa yadhak. Tulisan yang pertama adalah ajibtu, saya heran, liman arafal mauta, bagi orang yang tahu kematian, yang yakin terhadap kematian, wa huwa yadhak, sedangkan dia senantiasa tertawa. Ya, senantiasa tertawa, terbahak-bahak, lupa terhadap kehidupan akhirat, sehingga enggak mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal ketika ditanya apakah kamu yakin sama kematian, yakin ya, tapi hidupnya senantiasa tertawa, terbahak-bahak, enggak mau ibadah, lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menjadi perkara yang mengherankan. Ajibtu liman arafal mauta wa huwa yadhak, saya heran bagi orang yang tahu, ya, yakin kepada kematian tapi masih tertawa. Ya, beda dengan sahabat-sahabat Rasulullah, jarang tertawa. Yang ada mereka semua adalah banyak menangis. Sampai-sampai sahabat Umar itu ada garisnya, bekas cucuran-cucuran air
air mata karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu berikutnya yang kedua, wa ajibtu liman arafad dunya faniyah wa huwa yarghabu fiha. Dan saya heran bagi orang yang mengetahui dunia itu fana, akan tetapi masih berambisi mengumpulkan, sibuk mencari dunia sampai melupakan akhirat. Lalu berikutnya, wajib tu liman arafa annal umura biaqdar. Dan saya heran bagi orang yang tahu bahwa segala perkara sesuatu itu telah ditentukan oleh Allah. Wa huwa yaghtam, akan tetapi dia merasa sedih lil fawat, karena tidak mendapatkan sesuatu tersebut. Artinya nggak usah kita bersedih kalau kita memang percaya terhadap takdir. Apa yang diberikan oleh Allah itulah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima dengan lapang dada, syukuri, nikmati. Ya, karena itu merupakan perkara yang paling baik dari Allah. Karena bisa jadi menurut kita baik, akan tetapi belum tentu menurut Gusti Allah. Menurut kita buruk, bisa jadi menurut Allah Subhanahu wa ta'ala itulah yang terbaik. Nah, sehingga kalau kita yakin sama takdir, maka jangan pernah bersedih. Ya, kalau kita punya niat, kita punya cita-cita akan tetapi enggak tercapai, itulah takdir Allah. Wa ajibtu liman arafal hisab. Dan saya heran bagi orang yang tahu hisab. Wa huwa yajma'u malan, sedangkan dia masih mengumpulkan harta. Ya, orang semakin banyak hartanya, hisabnya semakin lama. Apalagi hartanya tidak digunakan untuk ibadah. Wa ajibtu liman arafan nar. Dan saya heran bagi orang yang tahu terhadap neraka, yakin terhadap neraka, wa huwa yadnab, sedangkan dia masih terus berbuat dosa. Ya, kayak kita semua nih, tahu dosa, yakin dosa, tahu neraka, akan tetapi kita semua masih selalu berbuat dosa. Ghibah masih jalan, berbohong masih jalan, nyakiti wong dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, amin ya rabbal. Wa ajibtu liman arafal jannah. Dan saya heran bagi orang yang tahu surga, yakin terhadap surga, wa huwa yastarih bidunya, sedangkan dia enak-enakan di alam dunia. Ora gelem pegel ibadah, ora gelem melu majlis ilmu, ora gelem sholat berjamaah, ora gelem puasa, ora gelem baca Quran. Wis enak-enakan bening alam dunia, tapi pengen manjing surga. Ya, ini sesuatu yang mengherankan. Wajib tu liman arafa syaitan aduan fa'ata'ahu. Dan saya heran bagi orang yang tahu syaitan itu musuh, ya, fa'ata'ahu, akan tetapi dia taat sama setan. Wis ngajine kok maning bela, akhirnya beli mangkat lah, nurut bari setan. Jare weru setan niku musuh. Fi du'aihi ilal ma'asi, ya, pada ajakan setan yang mengajak kita semua bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita semua senantiasa harus banyak-banyak meminta kekuatan dari Allah, hidayah, taufik serta inayah
agar kita semua mampu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bisa meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan istiqomah sampai akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang sakit segera diberi kesembuhan oleh Allah, yang sempit rezeki dilapangkan oleh Allah, kita semua diberikan keturunan soleh solehah, yang punya masalah diberikan jalan keluar. Al-hadin ya walikulina salih wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Rabbi ighfir amin. Kurang dan lebihnya mohon beri maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.